perenungan kita pada sore hari ini, saya memberi satu judul yang singkat, yaitu kritis Alkitabiah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah peristiwa di mana Yesus dicobai di padang gurun, ya. Waktu dia puasa di padang gurun. Nah, ketika dia berpuasa dan pada akhirnya secara manusia, dalam kemanusiaannya, dia akhirnya merasa lapar, ya. Dicatat di situ, dalam kemanusiaannya dia juga merasa lapar. Lalu datanglah iblis, ya, dan dia mencobai. Nah, kalau kita melihat di situ ada 3 kali, ya, dia cobai Tuhan Yesus. Yang pertama, dia mencobai mengenai soal-soal makanan, mengenai soal-soal penghidupan. Kata roti di situ, ya, berbicara tentang soal-soal penghidupan, ya, soal makan minum, soal kebutuhan hidup sehari-hari. Dia suruh Tuhan untuk membuat batu menjadi roti. Tapi Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, tidak berhasil itu, dia uji lagi dari soal-soal status sosial. Tadi soal-soal makanan, ya. Dia uji lagi lewat status sosial. Dia tawarkan suatu kerajaan. Kalau kau menyembah aku, maka semua ini akan kau miliki. Semua dia katakan situ, ya, kemuliaan dari yang dia berikan itu akan dia berikan kepada yang dia kehendaki kalau turut menyembah si iblis itu. Tapi tidak berhasil juga. Maka dia soal penghidupan tidak berhasil. Dia cobai dengan status sosial, tidak berhasil. Akhirnya dia pakai firman. Di bagian yang ketika dia sudah pakai firman, dia bilang begini, ayat 9 dan 10. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10, perhatikan. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dia cobai dengan soal kehidupan, tidak berhasil. Dia cobai dengan status, tawarkan status sosial, tidak berhasil. Dia mulai pakai firman. Saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, cara yang paling ampuh dipakai iblis juga dengan mengutip firman. Bukan nanti di padang gurun sini dia sudah mulai mengutip firman. Masih di Taman Eden dia sudah mengutip firman. Karena ini cara yang paling ampuh untuk menjatuhkan manusia, dengan menggunakan firman. Karena kalau sudah bilang firman, orang terima saja. Apa yang firman bilang, oh firman, terima saja. Tapi kita harus lihat sumbernya benar atau tidak. Nah, di sini ketika Yesus dicobai di padang gurun, ini masa yang sulit, sukar, sudah lapar, ya. Lapar itu mewakili kehidupan yang setengah mati, ya. Di saat masa sulit, masa sukar ini, disinilah biasanya iblis datang untuk mencobai kehidupan orang percaya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita harus kritis Alkitabiah. Iblis juga bisa menggunakan firman, ya. Iblis juga tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana buktinya? Waktu orang gila dirasuki setan di Gerasa, dia datang tersungkur di kaki Yesus dan dia bilang, mau apakah engkau anak Allah? Terus dia hardik dan orang ini sembuh. Nah, iblis juga tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah, dan iblis juga paling suka mengutip firman. Dia paling suka juga mengutip firman. Dan di sini dia mengutip lagi firman Tuhan. Tapi firman yang sudah dimanipulasi,
diputar-putar supaya kelihatan benar, padahal ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut, kata Amsal. Di sini dia pakai firman, tapi yang sudah dimanipulasi sama cara ini seperti dia pakai di Taman Eden. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di saat sukar pada masa-masa ini, di saat kehidupan kita sukar, sekarang kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita mau mendengar kebohongan iblis, atau kita tetap hidup dalam firman yang benar dan sehat. Hari-hari ini iblis juga mulai gencar menggunakan firman. Dia mau membuat satu ajarannya berdasarkan firman juga, tapi firman yang sudah dia manipulasi supaya menjerat orang percaya dapat binasa. Makanya dari pengalaman-pengalaman ini saya mengajak kita semua, atau firman Tuhan mengajak pada kita, ya, kita harus kritis di zaman sekarang, ya. Segala informasi yang kita terima di luar jangan mudah kita serap.